No ra ro re ra ro, no ra ro re no da re ra ro. No ra ro re, no ra ro re ro. No ra ro re ra ro, no ra re ro. No ra ro re ro, no ra ro re ra. Sani mela kuning sarang nyiriki musikian metungilan dibantu nggih di subscribe nggih terus di like dan komentar Anda yang tunggu untuk bisa membangun channel ini ya dan bisa bermanfaat bagi insan seni dan budaya Bali. Oke. Oke, rajang sore sawit rengoke ngorto kini keto insan seni Bali ring di jogi melingem genah kecuali mulai sarang titiang Bayu Nirwana ring acara ngoke ya temaning makin wonten bintang tamu spesial yang akhir-akhir ini begitu viral di media sosial siren ke Dipa artis pop Bali adalah Mo Dek Uli Swastiastu. Napi gatre de semua niki dan unas teh teh mantan Kang ya, mantan apa? Teh mau genap nih ada loh. Teh yang apa kabar? Baik. Astung kare, ya walaupun situasi itu yang paling ini, terpenting. yang penting ya. sehat, baik Benar. dan tetap semangat. Ya. Kurang lebih dalam 10 menit yang ngobrol-ngobrol ya santai, ngobrol santai. Kini yang gitu. tegang niki. Hah? Tegang yang kan nih. Ini kan Udah kewa-kewa pertanyaannya beli. sing ada kewa pertanyaan. Nyen presiden Afghanistan gitu nggak bingung ya. Buka dulu maskernya ya. Silahkan. Ya, karena ngobrol jaga jarak tetap kan. Silahkan diminum nomor Oke. yang. Pemirsa, kita sebelum bertanya ngeteh mon nggih. Teh tidak disponsori nggih. Beli. Sing ada sponsor. Sing cara beli tompel orang ngabur rena mau bekal harus. Nah, ya Dek, dalam seminggu terakhir media sosial rame disibukkan dengan nonton gaya TikTokan. Nah, lagunya judulnya apa ya? Butuh proses. Butuh proses. Dari judul sudah menarik sekali ya. Lagunya ciptaan Sire. Beli Andika nih kok. Beli Andika. Nah, yang dari Singaraja. Oh ya, Beli Andika dari Singaraja luar biasa ya ciptaannya sekarang begitu melesat sekali. Itu butuh proses lagunya menceritakan apa? Menceritakan tentang apa ya? Jadi di masa pandemi ini kan banyak yang kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan. Yang dulunya mungkin cari nafkah nih kan masih gampang untuk makan, masih aman. Nah sekarang ini kan semua serba sulit nih. Jadi otomatis orang-orang mesti banting setir, mulai berpikir apa yang mesti dilakukan. Kan tidak hanya diam menunggu semua ini kan balik kembali nih ke kan juga belum tahu kapan, belum tahu kapan berakhirnya. baliknya. Jadi dalam lagu Butuh Proses ini Tiang menyemangati, menyarankan istilahnya kepada teman-teman tidak larut tidak larut dalam keadaan tapi berusaha semangat memulai dari sesuatu hal yang kecil dumun, usaha yang kecil dumun untuk mulai bangkit karena semuanya kan butuh proses walaupun dari yang kecil siapa tahu nanti jadi sukses, jadi besar. Iya, luar biasa. Tidak ada orang yang sukses itu instan. Butuh proses. Nah, apapun itu pekerjaannya apapun pasti itu. butuh proses. Termasuk ide dari butuh proses itu Sapunapi memang Dek sendiri lagunya ya. Kalau lagunya enggak. Tiba-tiba dikasih demonya sama Beli Andika, kemudian kok bagus banget nih liriknya. Pas banget dikeluarin pada masa sekarang ini. Akhirnya Tiang langsung garap ke Cik Murahadi, Cek Kange, Murahadi Cucuk Kuning dari alunan musiknya khas sekali dia. Ketimpungnya. Ciri khas. Karena Tiang lihat kemarin kan fenomena di masyarakat musik ketipung itu kembali sangat disukai. Oleh tiktokers juga. TikTok kan sekarang lagi booming. Nah itu sekarang yang ingin Tiang bahas ya. Kenapa sih idenya ke TikTokan? Nah maksudnya ini kan ide brilian kan? Ide brilian yang bisa menggait dari fans Dek Uli sendiri.
Awalnya setelah lagunya jadi baru terbersit ide, wah ini kalau dibikin versi TikTok Versi bagus TikTok nih. bagus. Kebetulan punya anak anak bajang Anak nih bajang rumah. pintar ya. Dia lagi demam TikTok dia. TikTok. Akhirnya tak diskusikan sama ini anak. Dek kengken dong nih geraknya dek. Gitu. Ya. Akhirnya kita bikin berdua itu. Oh, gitu. Pas lagunya udah selesai terus kita bikin yang versi bass refnya. Kemudian sudah jadi kita rekam. Saya coba ajukan konsep video klip ini ke video directornya, Ko Andi Duarsa, dan dia sangat menyambut baik sekali. Akhirnya dari situ kita ketemu, ditambahkan akhirnya bagaimana kalau kita isi ini akhirnya ya sudah. Seperti Berarti itu. ide TikTokannya dari sini dulu, Iya. enggak dari video editornya. Enggak. Oh, dari sini. Kan gayanya kan bagus gitu ya. Kebetulan Tiang berpikir gimana caranya membuat satu gerakan yang sederhana yang gampang dihafal oleh orang, dari yang anak kecil sampai yang dewasa itu biar gampang karena kan gerakan TikTok itu kan tidak semua orang-orang bisa. Gitu. Jadi sebisa mungkin semakin sederhana, semakin orang gampang makin, untuk makin gampang untuk makin ditiru gampang untuk gitu. ditiru. Buktinya dalam seminggu ya itu udah hampir bahkan sudah 300.000 viewers. Hampir. Ya, 300.000 dalam seminggu. Dan di TikTok sendiri baru semingguan itu udah hampir 2.000-an lebih video yang sekarang udah hampir mau 3.000 yang bikin wow, itu. mantap, luar biasa ya. Patut salut kita kepada seorang Dipa Pok Bali ya, Biasa yang aja, mempunyai ide brilian, tetap yang mana sedang booming, yang mana sedang hit, itu beliau garap dan keluar dari ide beliau sendiri. Dan kemudian di klipnya ini kan melibatkan banyak orang nih ceritanya. Nah, termasuk di klip Bali pun jarang melibatkan kolosal seperti ini. Idenya juga dari mana? Itu karena ini konsepnya joget, mengajak orang-orang untuk bergembira. Saya pikir kalau kita mengajak orang-orang yang bisa menginspirasi orang banyak, teman-teman artis, kemudian YouTuber, kemudian video maker, kenapa kita tidak libatkan mereka? Karena orang-orang seperti mereka ini kan berpengaruh untuk memberikan pengaruh positif gitu. Akhirnya begitu ketemu, boleh teman-teman boleh minta tolong nggak? Saya ada begini-begini. Woi ayo mau deh, kita semua garap. semangat Semua mendukung semangat. Dan akhirnya beberapa teman artis yang terlibat di dalamnya ketemu. Ada yang ketemu secara tidak sengaja. Saya todong mereka tengkaro mau, dan yang ada juga beberapa yang kita datangin ke rumahnya gitu. Termasuk juga dari peran lawak ya. Oh iya, kalau lawak kan Lawaknya. ada suami sendiri sama temennya. Ya. Dan itu sekedar informasi itu sebuah video klip yang lumayan agak melelahkan karena itu proses syutingnya setiap hari. Kita harus door to door mendatangi mereka yang harus kita shoot. Kemudian saya nggak bermake up sama sekali, baju apa adanya. Karena konsep ini memang benar-benar yang apa adanya, kesederhanaan dan gitu. Situasi seperti sekarang ini kan itu tujuannya. Karena ini kan lagunya memang benar-benar lagu yang bisa dibilang merakyat banget ada ya. Di dapur kan kayak gitu ya, apa adanya kalau itu bilang kan. lagu dangdut koplo itu kan memang lagu yang bisa disukai oleh seluruh lapisan orang. Jadi kita harus bisa menyesuaikan antara lah tema lagu dengan video klip, dan terbukti itu nyambung banget kan akhirnya. Iya, setengkar. Dan untuk proses tadi bilang melelahkan. Berapa lama sih proses sebenarnya dari lagu ini? Syuting aja itu semingguan. Seminggu. Biasanya kan syuting sehari. Satu hari kan, bahkan ada yang beberapa jam sudah clear. Selesai. Berarti seminggu. Semingguan. Itu setiap hari, makanya wah ini benar-benar, bahkan banyak teman-teman artis yang belum kita shoot karena saking sudah loh ini udah capek. Nanti kita minta mereka bikin video aja terus di up aja. Itu dari Tiang nonton sendiri ya, pastinya pemirsa juga nonton sendiri bagaimana dia natural banget. Kemudian kita itu asik nggak bermake up sama asik sekali kan, kita kalau udah mendengarkan berarti badan ikut ya, dari itu seperti terbius gitu. Ya benar. Saya sendiri juga pertama kali dengar lagunya ini pas sudah jadi udah wah ini nih nggak enak kalau didengar cuma sekali. Pengen lagi semakin didengar gitu. Nah itu bisa dibilang dari
genre sekarang kan, genre seorang diulik dari dulu kan beda dengan sekarang. Iya. Nah, gimana sebenarnya ini gimana? Begini. Saya sebenarnya suka jenis musik apa saja yang memang bisa dinikmati ya. Walaupun berasal dari genre apa saja, kalau sudah memang itu menghibur atau bisa diterima. Betul. Jadi kalau lagu dangdut ini memang udah nggak asing di telinga saya. Dari kecil saya sudah dengar lagu dangdut. Bahkan dari SD, SMP tuh saya pertama kali tahu musik ya lagu dangdut. Iya. Jadi kalau ditanya ini bukankah ini melenceng? Sebenarnya enggak. Yang penting ini tidak keluar dari karakter saya sendiri. Karena itu kan masih ada jongkok Bali, bahasa Bali. Iya. Cuman jenis musiknya mungkin tumben yang punya garapan seperti ini. Yang pure memang benar-benar dangdut koplo. Dangdut ya. Dan pemirsa pun akhirnya kan ikut terbius, tidak memikirkan masalah ke genre yang jelas sekarang untuk. Ada sih beberapa komen gitu. Ada juga. Ya, tadi nggak tiang aja. Ada yang nanya juga dari wartawan, kenapa sekarang bikin konsep yang benar-benar beda, yang jauh keluar melenceng dari apa yang sering Deuli lakukan. Sebenarnya enggak, cuman ini mungkin jenis musiknya yang baru bagi tiang, tapi kalau dilihat dari lagunya sendiri ya enggak, masih ada cengkoknya, masih ada ciri khas Deuli di sana gitu. Tapi kalau ini kan memang cuma balutan musiknya aja yang beda. Iya, benar. Dan kemudian kenapa sih bisa biasanya kan itu dah dari genre ke dangdut apa sih melatar belakangi? Biasanya kan melihat fenomena sekarang. Fenomena sekarang yang lagi ngetren koplo kan di TikTok, di itu TikTok juga. semua. Kalau udah TikTok yang lagi booming di tingkat nasional, koplo semuanya. Iya, dikoploin semua lagu orang. Ya. Karena lagu yang yang ada koplonya tuh nggak bosan-bosan untuk didengar, itu satu. Dan yang kedua, di masa pandemi ini hanya TikTok yang bisa menghibur orang untuk meningkatkan imun tubuh kita. Betul. Ya dengan jadi, sendiri pun bisa kan, di rumah sendiri bisa gitu. Entah itu kita mau expose atau tidak, mau nggak mau kita diakui atau tidak, TikTok itu benar-benar sangat menghibur sekali. Walaupun mungkin orang, apa sih Ragos yang kalau main TikTok, tapi ujung-ujungnya kalau sudah diikutin asik. Benar juga. Saya sendiri kan, sendiri dulu kan awal-awalnya TikTok ini muncul kan. Aduh, saya nggak akan main kan. Lihat orang semua asik banget. Mereka kok kayak gila gitu kan dulu. Enjoy. Terus-terusan semakin 2 bulan 3 bulan, kok ini mereka kayaknya menikmati banget. Akhirnya ikut kan, mendownload sendiri. Akhirnya gitu. Saya juga sama. Baru beberapa bulan belakangan ini download TikTok, dan asal dengan catatan mana yang perlu diekspos, mana yang tidak. Itu kan pilihan ada di tangan kita. Kalau kita jangan terlalu kecanduan aja. Sampai mau di dapur TikTok, kamar mandi TikTok, mana-mana. Kalau mau masak TikTok gosong semua. Iya, benar. Asal tidak berlebihan. Tidak berlebihan ya. Dan terbukti benar bahwa musik TikTok balutan Deuli di lagu terbarunya Butuh Proses sekali lagi bisa membius semua ya. Fans penggemarnya semua ikut budo-budoan TikTok nonton layan. Ada yang gitu dah, itu gimana tuh kayaknya. Saya nonton ketawa, kok lucu banget gerakannya Deuli, semua sampai berbaris berapa tuh. Pokoknya itu benar-benar video klip yang bikin saya harus ikut gila nih. Kalau nggak ikut gila ya lagunya nggak bakalan nyampe di hati penggemar. Itu penjiwaannya itu ya. Ya kan seperti itu, kalau lagu mau sedih ya kita mesti nangis ya nangis, kalau joget ya mesti joget ya joget. Ya memang seperti harus gitu ya, harus all out di sana. Pastinya Dek, banyak yang bertanya-tanya di rumah ya tentang Deuli ya, bagaimana sih dari dulu kok bisa menjaga perform seperti itu tetap aja bisa gitu. Nah, mungkin ada rahasia khusus nih, banyak soalnya penonton atau fans yang nanyain, besok cari dong Deuli gimana sih rahasia khusus beliau gitu. Kalau rahasia khusus sih nggak ada ya. Saya cuma mengalir aja, jalani aja apa adanya. Berkarya ya berkarya, diterima astungkare yenten, artinya itu kita disuruh introspeksi diri, yang kurang itu apa, yang harus diperbaiki itu apa. Apakah kita kurang inovatif, apakah kurang kreatif. Jadinya seperti itu, berkarya mengalir aja, jangan jalan aja, jangan mikir wah saya harus terkenal nih dengan karya ini, saya harus menghasilkan banyak uang dari karya ini. Itu nggak bisa seperti itu. Seni nggak bisa dipatok seperti itu. Seni bukan ambisi, tapi seni itu adalah kenikmatan tersendiri untuk diri sendiri dulu, baru
berpengaruh bagi orang lain di sekitar Baik. kita. Baik. Gitu aja sih, Iya. ngalir apa adanya. Mengalir apa adanya. Masalah hasil nanti Belakangan. iya. Dan untuk sekarang nih gimana untuk kabar job-jobnya? Job beberapa ada Sudah setiap mulai bulan itu berdenyut ya, sudah mulai ya ada. berdenyutnya Yang ada. bulan kemarin baru tidak sama sekali, yang dari Maret itu yang di cancel. Ya. Maret April pas lagi apa namanya berita gawat-gawat lockdownnya lagi itu kan. ya, benar-benar. Kalau sekarang sih udah mulai ya, tapi untuk model virtual ya, yang live streaming seperti itu gitu. Iya, sudah mulai ya. Terus pesan terakhir nih bagi para pendengar, kemudian untuk yang di rumah, gimana nih tentang lagu butuh prosesnya nih? Pokoknya dari liriknya penggemar lagu Bali mungkin sudah bisa apa ya mengerti arti dari lagu ini. Yang jelas kita semua harus tetap semangat, jangan pernah pesimis menghadapi keadaan seperti apapun itu, karena setiap kali kita diuji oleh Tuhan, karena itulah proses yang harus kita jalani untuk kita jadi lebih kuat dan lebih siap menghadapi ke depannya. Mungkin ada yang akan lebih buruk dari ini. Iya, berarti kita udah siap. Iya, benar. Baik, pemirsa, tadi punika dumon kita ngobrol ring. Cepat ya. Ya, cepat nggak terasa kan? Sudah 20 menitan ini kita ngobrol. Itu baru satu lagu kan? Nanti di segmen berikutnya, next time kita akan ngobrol lagi tentang bagaimana kiprah Deuli dari awal karir sampai sekarang. Ya, Titiang Bayu Nirwana lah, Nas Ampura, Pet Pradewan dan Iwang Titiang Moderator, Puputan Titiang untuk para Mas Santi. Om Santi, 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 Om. Sukses. No ra ro re ra ro, no ra ro re no da re ra ro. Sarang Riki Masikian Metungilan dibantu nggih di subscribe nggih, terus di like dan komentar Anda yang tunggu untuk bisa membangun channel ini ya, dan bisa bermanfaat bagi insan seni dan budaya Bali. Oke.